Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Linda Nur Rahmawati. Yang kedua ada Muhammad Abdul Rojab. Yang ketiga ada Agnes Ninak. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SDN kelas 4 semester 1. Tema 1 Indahnya Kebersamaan. Subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku. Pembelajaran 1 Alokasi waktu 1 hari. A. Kompetensi inti atau KI. KI 1 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI 2 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar atau KD. Sastra Anak 3.1 mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 4.1 mendemonstrasikan atau membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Indikator 3.1 menentukan suasana dalam puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. 3.12 menentukan tema puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. 3.13 menentukan makna puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. 4.11 membacakan satu puisi dari antologi puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. 4.12 memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca, siswa mampu menentukan tema dan makna beberapa puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 2. Setelah mendemonstrasikan, membacakan, atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, siswa dapat membacakan dan memusikalisasikan puisi. Karakter siswa yang diharapkan: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. D. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Deskripsi kegiatan, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Religius, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Nasionalis, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Alokasi waktunya 10 menit. Kegiatan inti. Deskripsi kegiatannya. Sebelum memulai pembelajaran, guru menempelkan gambar seorang anak Bali yang memakai baju tradisional. Di belakang anak ada rumah tradisional Bali. Mengamati. Siswa diajak berdiskusi tentang keberagaman budaya Indonesia. Guru mengajukan pertanyaan pembuka. Communication. Siapa di antara kalian yang berasal dari suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, dan seterusnya? Menanya. Siswa secara berpasangan diminta untuk saling menginformasikan tentang asal suku mereka kepada teman di sebelahnya. Mengkomunikasikan. Siswa kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 siswa dalam setiap kelompok. Siswa bisa diminta untuk menghitung 1-4 secara berurutan. Setiap siswa kemudian diminta untuk membentuk kelompok berdasarkan nomor urut yang sama, mengeksplorasi
Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka akan mendapatkan beragam informasi tentang keberagaman budaya Indonesia dari teks bacaan yang akan dipelajari siswa, kemudian diajak untuk mengamati gambar keberagaman budaya yang ada di buku dan membaca teks dalam hati. Mengamati. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya sikap saling menghargai dalam keberagaman budaya, suku, dan agama, serta menjadikan keberagaman tersebut sebagai identitas bangsa Indonesia. Nasionalis. Siswa menjawab pertanyaan dan mengisi tabel tentang sikap saling menghargai yang terdapat di buku secara mandiri. Siswa akan saling berbagi jawaban tentang pengalaman melaksanakan sikap saling menghargai dan contoh sikap tidak menghargai secara berpasangan bersama teman di sebelahnya, gotong royong. Siswa dapat mendiskusikan pengalaman yang menurut mereka menarik, collaboration. Alokasi waktunya 150 menit. Kegiatan penutup. Deskripsi kegiatannya, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Integritas, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Penilaian hasil belajar, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Religius, alokasi waktunya 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Rojab ingin melanjutkan presentasi dari Linda. Sumber dan media pembelajaran. Buku pedoman guru. Tema indahnya kebersamaan kelas 4. Buku tematik terpadu. Kurikulum 2013, revisi 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, revisi 2017. Buku siswa, tema indahnya kebersamaan, kelas 4. Buku tematik terpadu, kurikulum 2013, revisi 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, revisi 2017. Teman-teman di sekolah sebagai narasumber. Kegiatan wawancara. Lampiran 1 F. Materi pembelajaran. Menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks tertulis. Mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekitar. Bahasa Indonesia. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperlukan oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. 1. Bacaan paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir atau di seluruh paragraf. G. Metode pembelajaran. Pembelajaran kooperatif. NHT, Number Head Together. Lampir 2, penilaian sikap. Di tabel ini ada nomor, nama, terus perubahan tingkah laku, terus ada santun, peduli, tanggung jawab. Di bawah tabel ini ada keterangan. Kalau K kurang dari 1, kalau C cukup dari 2, B baik dari 3, SB sangat baik dari 4. 1. Diskusi.
Saat siswa melakukan diskusi, guru menilai mereka dengan menggunakan rubrik rub- rubrik centang pada bagian yang memenuhi kriteria. Di bawah ini ada tabel lagi kriteria: sangat baik, baik, cukup, sama perlu pendamping. Ada mendengarkan, terus komunikasi nonverbal, terus kontak mata, bahasa tubuh, postur, terus ekspresi wajah sama suara. Di bawahnya tabel ini ada penilaian, terus total nilai siswa dikali 10, total nilai maksimal. Di bawahnya itu ada contohnya. Terus 2, bahasa Indonesia. Tugas siswa menemukan gagasan pokok dan gagasan utama dari setiap paragraf, dinilai menggunakan rubrik. Ada kriteria: sangat baik, baik, cukup, sama perlu, pendamping. Ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung, sama penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta pikiran. Terus di bawahnya lagi ada nilai penskoran, total nilai siswa dikali 10, total nilai maksimal. Di bawahnya tuh ada lagi contohnya. Terus ada pengayaan: apabila memiliki waktu, siswa dapat memainkan ansambel bunyi mereka kepada kelas lain. Remedial: siswa yang belum terampil dalam menemukan gagasan utama dan gagasan pokok dapat diberikan contoh-contoh tambahan teks sebagai latihan tambahan. Siswa dapat bantuan oleh siswa lain yang telah sangat terampil dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan utama.